Hmm. Aku merindu ingin makan somai yang rasanya. Sosis, so nice. Sosis, so nice. Enaknya so nice, bikin merindu. Jadi kebayang terus. Sosis somai. Baru rasa otak-otak.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك يا نبي
الشهادة فمن كذب بي أدخله الجنة برحمتي يا عز جوامع العقول وقضى في كرسيه سر الوجود بل متقدر وله جاء بمثل المجهول وواصفه بأجل عن عظيما وإذ من خصال الكرام والجود المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاء الرسول من قبلك كتاب بالرفعة والعنانة شهود اللهم صل وسلم وبارك عليه وجوكي
Woi Sin, pala minggir Sin. Baik, kita ngaji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'min billahi la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa lam kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Ilahi anta أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأخرجنا من نور الفهم وفأتينا بمعرفتك وسهل رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا يا الله بقول رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال أيضا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال أيضا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الآية. صدق الله العظيم. Henti-hentinya kita bersyukur sama Allah. Setiap malam Sabtunya Allah kumpulkan kita di majelis taklim hikmah berwani ini dengan itu sehat walafiat, itu kuat lahiriah dan batiniah kita selalu dalam lindungan Allah daripada mara bahaya musibah dan penyakit. Kita masih sampai dengan saat ini bernapas dengan baik, melihat dengan baik, mendengar dengan baik, menikmati keadaannya baik. Oleh sebab itu, tidak henti-hentinya harusnya kita selalu menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dan senantiasa pun bersyukur bukan saja dengan lisan tapi juga dengan perbuatan. Perbuatan dalam kategori apa? Dalam kategori seperti pada malam hari ini kita berniat untuk mensiarkan, mendawakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Juga di dalamnya ada zikir Ratibul Al-Aqdas yang pada faedahnya dan keutamaannya bukan cuma untuk diri pribadi sendiri, namun juga untuk kedua orang tua kita pun insya Allah mendapatkan keutamaannya. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah daripada keutamaan Ratibul Al-Aqdas, salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah Allah jalan kita dalam rezeki yang diberikan oleh Allah min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka, datangnya surprise, datangnya juga itu secara tiba-tiba, banyak deras mengalir rezeki buat kita semua. Juga insya Allah di pandemi masa COVID-19 ini pun berkah faedah daripada Ratibul Al-Aqdas dan sholawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita dijauhkan dari bala musibah penyakit yang luar biasa ini. Kita selalu diberikan oleh Allah kekuatan iman dan iman sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Juga termasuk wilayah kita, kampung kita, berkat daripada faedah Ratibul Al-Aqdas, juga insya Allah kampung kita ini dijauhkan juga dari bala musibah dan celaka. Kampung kita juga insya Allah bertetangga pun dalam rukun, damai dan aman, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas dari kitab Ta'lim Muta'alim di pasal kelima, Faslun fil jidal wal muwatarati wal himati, yaitu sungguh-sungguh adalah merupakan kontinuitas dalam kategori kalian menuntut ilmu. Apa yang disampaikan dalam kitab ini terkait dengan keutamaan ilmu yang kalian raih dengan cara sungguh-sungguh. Thumma la budda min al-jiddi wal mawaqarati wal mulazamati li dhahiril ilm. Selain itu semua, pelajar juga harus bersungguh hati dalam belajar serta tekun, continue apapun terus menerus. Dalam konteks kita menuntut ilmu harus bersungguh-sungguh. Kalau orang sungguh-sungguh maka tidak sibuk menyibukkan dirinya, kecuali dia mendengarkan, memperhatikan setiap apa yang disampaikan gurunya. Itu bagian daripada sungguh-sungguh. Wa ilaihil isyaratu fil Qur'an bi qawlihi ta'ala, dan hal itu ditentukan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Al-Ankabut ayat 69. Jadi kita dalam belajar itu dituntut, disuruh, dianjurkan oleh Nabi untuk bersungguh-sungguh. Rasanya kita tidak menuntut ilmu itu tidak sedikit pun melewatkan perkataan dari guru yang disampaikan. Rasanya kalau seandainya kelewatan sedikit pun kita akan menjadi seorang yang jahil
Apa jahil? Bodoh. Kayaknya ngantuk dikit bawaannya kita pengen wudhu siram muka kita. Ya. Apalagi kita menyibukkan diri dengan kita ngobrol dengan kita main HP mungkin dengan kita colek sana colek sini. Nah ini yang menjadikan gugur atau wakila ma'ala syai'an wajadda dan dikatakan barang siapa yang sesungguh maka dia akan menggapai. Siapa yang sungguh-sungguh maka akan dapat, katanya. Wa man qara'a al-baba walaja dan seseorang yang menutup pintu, jadi ibarat seorang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, itu ibarat seseorang yang mengetuk pintu dengan berulang-ulang kali, maka niscaya dia akan dibukain pintunya kalau ada orangnya. Ya. Seperti itu. Wakila biqadri ma tata'ana sekedar jerih payahmu, kamu akan menggapai cita-citamu. Jadi semua apa yang kita inginkan itu harus dengan sungguh-sungguh. Inti daripada yang kita inginkan itu dari ilmu. Setiap ilmu yang kita dapatkan, yang kita peroleh, yang kita cari menjadi bekal buat kita, ini ternyata bakalan menjadi rezeki suatu saat kita. Seperti itu. Kila ada yahtaju fi ta'awuni wa tafaqquhi ila dzikr salata al-muta'allimi wal ustad wal abi in kana fil ahyan. Dalam mencapai kesuksesan mempelajari ilmu dan fikih itu diperlukan kesungguhan 3 pihak. Jadi harus ada 3 orang kesungguhannya. Yang pertama yaitu si penuntut ilmu atau pelajaran. Yang kedua ada gurunya. Yang ketiga ada walinya atau ayah atau ibunya jika masih ada. Jadi ada yang memberikan motivasi. Makanya anak sekarang kadang kalau ngaji itu ikut-ikutan tanpa dimotivasi sama orang tuanya. Padahal ini menjadi syarat dalam kita ta'alim. Ada si penuntut ilmu, ada gurunya, ada yang mendorong dari belakang, itu orang tuanya. Makanya para orang tua itu harusnya menyeimbangkan. Kita hidup di dunia harus diseimbangkan antara ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Kadang orang tua kita yang sekarang ini bangga dengan anak yang ilmu dunianya bagus. Dia terus tahapkan anaknya mulai akademis SD, SMP, kemudian SMA atau SMK sederajat sampai S1, S2, S3 bahkan sampai gelar profesor. Nah ini kita bangga. Ada bangga juga orang tua yang anaknya menjadi insinyur, yang anaknya bangga menjadi orang tuanya bangga anaknya kalau akhiratnya cukup. Banyak mereka yang ahli dan ahli di bidangnya, tetapi ternyata tidak ahli di bidang agama. Tapi tidak ahli agama. Makanya banyak ya anggota-anggota dewan kita yang serba ahli di bidang ilmunya, tapi tidak ilmu agamanya kurang, akhirnya menjadi koruptor. Nggak saking duit rakyat mulu. Karena apa? Tidak ada bekal ilmu agama. Makanya hal semacam ini, pengajian ini harusnya itu harus ada dari dukungan orang tua, nyuruh, ngedorong, pecut kalau bisa, gebuk kalau bisa, pukul kalau bisa, biar anak ini mau belajar ilmu agama. Paling tidak punya fondasi iman di hatinya supaya tidak terjerumus pergaulan
semestinya majlis ini hanya dibacakan sholawat dan zikiran, tapi insya Allah di hati kalian, di hati kita semua ini sudah bakalan tertanam rasa nyaman. Awalnya itu, ketika tertanam rasa nyaman untuk berzikir dan sholawat, hati enak, hati nyaman, hati adem. Kemudian kita masuk zikir dan sholawat. Ketika masuk cahaya tersebut, maka kalaupun ada suatu hal yang buruk, maka kita nggak mau ikut yang buruk. Suatu hal yang negatif, maka insya Allah kita akan terlindung dari hal yang negatif. Tuh. Allah jamin kalau sudah bersama dengan malaikatnya Allah ngapain dalam majlis tersebut buat kita yang saat ini duduk, yang dosa dan kesalahan si pulang yang duduk di majlis ilmu. Yang kedua, Allah memintakan malaikat memintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang yang duduk di majlis ini untuk memberikan kemudahan segala urusan dunia dan akhiratnya. Kenapa? Karena dia mau berjihad kali ini di sini. Karena dia mau berjihad. Jihad dalam kata lain apa? Untuk memperkaya ilmu, untuk memperkaya iman. Sehingga apa? Allah akan menjamin kehidupan dunianya. Itu kira-kira. Makanya harus seimbang ya, harus seimbang antara ilmu dunia maupun ilmu man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau menghendaki dunia atau menguasai dunia atau lain satu bidang, maka ekonomi atau bagaimana ilmu manajemen akan jadi berjuang berjihad berilmu, itu ilmu dunia. Karena siapa yang mau menghendaki dunia, yang pengen memiliki jabatan di dunia, apapun itu jabatannya, silakan cari ilmunya pada Nabi. Apapun itu. Ini makanan kita sok tahu, udah nggak ngerti, sok ngerti, udah nggak tahu, sok tahu. Ya, segala cari muka dalam bidang pekerjaan supaya diangkat derajatnya. Nggak begitu. Derajat diangkat sama Allah melalui atasan kita atau bos kita dari apa? Dari ilmu yang kita punya. Ya, Allah akan angkat derajat kita bagi kita yang berilmu. Jelas itu ayat. Ya, nggak mesti harus curang, apalagi sampai main dukun, orang disantet, orang diguna-guna, biar dia berhenti bekerja, kita yang naik. Nggak begitu. Ya, semua harus pakai ilmu. Allah dunya fa'alaihi bil ilmi. Asal kita, negeri asal kita, pulang kampung kita pulang kampung bukan ke Bogor, ke Bandung, ke Jawa dan lain sebagainya, tapi asal negeri asal kita, pulang kampungnya akhirat itu jadi tergantung kita, maka pakai juga ilmu, cari ilmu akhirat. Ya. Bagaimana cara mencari ilmu agama ini? Begini modelnya. Belajar agama, kalau emang sempat pesantren ya, biar lebih ngomong. Zaman hari emang mobilitasnya ataupun kesehariannya itu penuh dengan nilai agama.
repot kalau seandainya zaman sekarang kita nggak ngaji seperti ini tanpa ada fondasi seperti ini, maka dengan tidak sengaja kita ikut-ikutan budaya-budaya yang nggak semestinya, bahkan terprosok dalam akhlak yang bejat, akhlak dan moral yang nggak bagus. Kalau kita nggak diisi hati dan pikir kita dengan sholawat dan zikir seperti itu, ya. Yuk menguasai akhirat, pengen nanti dapetin akhirat, hidup dunia paling lama. Kalau lihat ukuran Nabi Muhammad itu 63 tahun, sekarang sudah berapa? Sisanya berapa tahun lagi? Ya, ukurannya dikasih bonus sama Allah mungkin bisa sampai 80 tahun. Orang tua kita zaman bergerak zaman dahulu tuh biasanya bisa sampai tahun ratus, para nabi bisa sampai ratusan tahun hidupnya. Kesini ya perubahan zaman ternyata kita nggak ada yang bisa sampai 100 tahun, bahkan 80 udah payah bener, 80 tahun juga. Karena apa? Pengaruh apa yang kita makan. Jangan sekarang dulu kita makan apa? Jauh dari bahan kimia. Sekarang kita makannya udah enggak lebih dari bahan kimia. Ya. Jadi apa? Itu orang juga umur muda, tampang juga bisa kelihatan tua. Bosor. Boros. Modelnya kayak begitu. Kita yakin ini orang kelihatannya udah kayak orang tua, nggak lihat di KTP-nya ternyata usianya masih muda. Itu model anak sekarang kayak begitu. Ya, pengaruh dari makanan, pengaruh dari tontonan yang bisa mendewasakan secara cepat otak kita, akal kita. Tapi hati belum tentu dewasa. Kemudian yang ketiga, yang mau menghendaki kedua-duanya dunia dan akhirat pun harus pakai ilmu. Ini Nabi menyuruh kita untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Dunia buat kita saat ini, ilmu dunia kita hidup lagi di dunia. Ilmu akhirat buat penyeimbang kita supaya tidak melenceng dari ajaran-ajaran agama Allah dan Rasulnya. Coba lihat ya teman-teman kita di luar sana, ya, yang jauh dari akhlaknya, moralnya, jauh dari ibadah, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Berarti apa? Bukan dia yang bejat, emang kagak nuntut ilmu tadiannya sehingga dia bodoh akan ilmu itu, sehingga dia akhlaknya seperti itu, sehingga dia tidak ibadah, sehingga dia tidak ngaji. Ya, berarti apa kaitannya? Berarti kita sama saudara harus saling memberitahu. Makanya tugas ulama, tugas ustaz, para guru, kiai, habaib, ya, itu menjadi mubalik yang pertama. Apa itu mubalik? Penyampai. Penyampai apa? Penyampai kebaikan, berdakwah. Ya, kenapa? Supaya orang yang nggak tahu jadi tahu. Orang yang sudah akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga dia mau beribadah kepada Allah. Makanya beruntung kita masih ada yang mau nasehatin, masih ada para guru, kiai, ustaz, bahkan habaib yang masih mau berdakwah di kampung kita, yang masih mau memberikan untayan hikmah penuh manfaat buat kehidupan kita. Sehingga ternyata secara tidak langsung, secara kita tidak sadar bahwa ternyata kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mendapatkan hidayah Allah, dan ternyata di situ pun kita demen, doyan, dan pengen terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah berhenti untuk baca Allahumma atimna
kita baca doa biar kita pandai bersyukur kepada Allah. Ya. Kemudian kayak kata Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustaz Sadiquddin Asy'ari Razi menyairkan sebuah syair ubahan Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi mengutip syairnya Imam Syafi'i. Al-jiddu yubni kulla amrin syasi'in wal-jiddu yaftahu kulla babin muqlakin. Dengan kesungguh-sungguhan akan mendekatkan semua hal yang jauh. Kita sungguh-sungguh maka akan mendekatkan hal yang jauh. Tuh katanya. Dan kesungguh-sungguhan itu akan membukakan semua pintu yang terkunci. Ya, jadi nggak ada yang mustahil ya. Kalau kita niat benar, niat sungguh-sungguh, ya hadisnya tentang niat juga seperti itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatunya itu dari niat, diawali dengan niat. Maka niat kita ini Allah Subhanahu wa taala akan anterin dari apa yang kita niatkan. Maka apalagi sungguh-sungguh niat kita sungguh-sungguh mendapatkan sesuatu yang jauh akan menjadi yang terkunci akan menjadi terbuka. Wa ahaqqu khalqillah bil hamdi imru'un du himmati yubla bi'aisin. Makhluk yang pantas dikasihani adalah orang yang mempunyai kesungguhan hati, yang mendapatkan cobaan sulitannya ekonomi maupun dunia. Jadi ada kata Imam Syafi'i, manusia yang harus dihargai, yang pantas dihargai adalah yang memiliki kesungguhan hati. Kesungguhan hati maksudnya sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh bertobat, benar-benar meninggalkan yang namanya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pantas dihargai kata Imam Syafi'i. Walaupun itu mendapatkan cobaan atau kesulitan ekonomi. Wa min ad-dalil 'ala al-qada'i wal kamili bu'sul lalimi wa dini aisyil ahmad. Termasuk dari bukti atas kepastian Allah Subhanahu wa taala adalah fakirnya orang yang bodoh. Maksudnya apa? Fakirnya orang yang berakal, fakir atau fakir itu lebih dari miskin. Fakirnya orang yang berakal dan kayanya orang yang bodoh, dan terjadi sekarang seperti itu. Banyak orang bodoh jadi kaya. Banyak. Kenapa kok bisa seperti itu? Hah? Kenapa bisa? Karena kita sudah dikaruniakan akal sama Allah, tidak digunakan. Mereka yang bodoh sekalipun tidak menggunakan akalnya, memiliki akalnya yang terbatas. Dia luar biasa. Kita sudah pinter, cerdas, pandai, tapi tidak digunakan dan males. Dan begitu banyak yang begitu. Udah pinter, malas, nggak ada tindakan, nggak ada action. Iya. Makanya ada portfolio orang kaya itu di Indonesia ada kaya tapi bego pangkal kaya. Iya. Karena orang bodoh nggak banyak mikir tapi banyak action, banyak tindakan. Kita orang itu kan bahasa ngomong doang, ya kan? Kalau ini ada kita ngomong doang, harus sungguh-sungguh. Lakinna marziqul hijaru hijaru mal dhamina lidani yafariqani ayya tafarruqi. Namun
Jadi yang semangat penuntut ilmu, kita penuntut ilmu, emang kata Nabi penuntut ilmu nggak kenal usia. Penuntut ilmu sampai kita masuk ke yang lahat baru berhenti kita menuntut ilmu. Ya, jadi tidak ada henti-hentinya kita untuk haus ilmu. Dia bisa apa, teman bisa apa, ajarin gua dong, biar gua bisa. Bahkan kita, dulu kita punya ilmu apapun itu, kita ajarin. Ya, maka dari apa, ketika rezeki yang kita dapat, kemenangan pohon sekarang ada yang namanya cuma satu, maka nanti suatu saat petiknya ya pohonan itu doang satu. Tapi kalau namanya banyak, 1, 2, 3 berbagai macam pepohonan, maka suatu saat nanti kalau akan tinggal petik itu berbagai macam pepohonannya. Sama sekarang itu lagi proses kamu untuk menuntut ilmu supaya rezeki nanti kelak itu akan menentukan daripada rezeki kamu. Pengen kan dapat rezeki dari min haisul yang kasih, dari arah yang dimana mana. Dan juga kamu sebagai multi talent, bukan ya multi talent. Ya, multi talent itu serba bisa. Ya. Kan kalau kamu berpunya ilmu, harus kami orang bilang Pak orang kalau berarti loh di mata aku ilmunya itu panggil beri sampaikan dapat rezeki. Kalau dia ada lagi yang coba pelatihan gitu ya, jadi kita seperti itu nanti kita punya ilmu dan apapun ilmu harus itu rezekinya nggak akan kesulitan apa yang punya ilmu nggak akan kesulitan. Makanya introspeksi diri sekarang lulus apa, lulus SMK, jurusan apa, ya sesuai dengan jurusannya, ya itu sekarang kadang orang yang lulus apapun itu kerjanya apapun itu kan bisa linear, kalau linear misalnya sekarang dia jurusannya teknik muslim gitu ya, tapi berjalan ke situ bisa jalan yang menjadi ada yang begitu ya, berarti kan saya yang benar sekolah berapa tahun dari mulai SD sampai SMK berapa tahun, 12 tahun, setiap 1 tahunnya mulai diri misalkan 5 juta kali sekian tahun, 12 tahun udah 80 juta. Ada sampai 500 juta itu dalam 12 tahun sekolah. Nah, ini nggak usah sekolah, ini kata kuliah aja sampai 12 tahun ini 500 juta nggak usah. Yang penting bisa baca syahid itu. Kan kalau bisa baca syahid itu makanya masa pada sekolah yang benar. Ya, guru dalam kelas kasih ilmu, dengerin. Di sekolah ada ilmunya. Dan punya orang tua di sekolah, ada orang kelas bisa apa, ilmunya banyak apa enggak, ambil. Main rumahnya, silaturahmi rumahnya, sharing tentang ilmu dikasih sama kita. Banyak orang kelas kita bisa itu belajar apa rasanya. Ada orang guru yang bisa dekat juga. Yang bukan wali kelas atau gurunya ada kesiswaannya atau gurunya belajar atau kamu lihat sama guru ekskul belajar begitu. Ada berapa kurang lebih 15 guru pasti dalam satu pekan ya, dalam satu minggu itu pasti ada 9 kurang lebih 15 guru. Banyak guru kalian di sekolah kan, yang tahu mengajar matematika, mengajar dosen, mengajar agama, apalagi yang di madrasah, agamanya banyak banget, Al-Quran hadis, SKI, sejarah budaya Islam, sejarah Arab, fikih, bahasa Arab, ya, dan belum umumnya
Ya Allah. Dan lulusnya ngapain jadi dari umur? Ya. Kalau lulusan madrasah bukan pada doa, penting, ya kan? Ya, jangan pernah melenceng. Kalau melencengnya cakep, bisa melencengnya. Kamu IPA jurusannya, ya kan? Kalau kerjanya jadi manajer. Melenceng kan? Oh, berarti itu nilai udah jadi positif. Jangan melencengnya jadi negatif. Jurusannya apa? Kerjanya apa? Ya, belajar benar-benar dari sekarang guru-guru kalian pekain, ya, responin, respect yang baik terhadap guru. Supaya apa sih? Supaya jangan sampai ada timbul berbeda yang sedikit pun sama guru. Gara-gara guru itu killer, galau, aduh, jangan. Ya, jangan sampai kamu malah ada benci sama guru, nggak suka sama guru kamu. Ya. Kenapa yang dia sampaikan ilmu dari A sampai Z, dari 1 sampai 100 itu nggak akan pernah ada dari ilmu dari dia. Sedangkan dia mengatakan ilmu tentang agama, ilmu tentang akhlak, ilmu tentang adab, apa tidak akan menyampai dari diri kalian karena punya sunnah kamu khususnya putri. Apalagi sampai benci, gara-gara cuma galak, gara-gara cuma apa yang dibilang? Terlalu agresif terhadap tugas ya gara-gara belum panggil seperti apa ya gitu ya jangan sia-siain kamu masa kamu dari SD, SMP, SMK, SMA atau sampai nanti S1 rasanya nggak ada yang kita bisa manfaatkan dari ilmu guru tersebut. Coba introspeksi ya. Paling kita tahu itu ilmu hitungan doang. Ilmu baca. Ya, ilmu hitungan sama ilmu perhitungan. Iya. Ya. Jangan sia-siakan masa muda kita sebelum masa. Jangan sia-siakan masa luang waktu kita sebelum masa sempit waktu kita. Jangan sia-siakan saat ini kita sehat sebelum mati. Jangan sia-siakan pada saat ini kita hidup sebelum mati. Benar. Ya, jadi insyaallah kita sama-sama berdoa kepada Allah jadikan diri kita sebagai Allah yang senantiasa bersyukur, pandai bersyukur, pandai beribadah, tempat beribadah, tempat berzikir, tempat bersolawat, juga insyaallah pandai-pandai kita menjadi seorang hamba Allah yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh dan solehah, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang juga insyaallah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak-anak yang cerdas akal dan hatinya, pandai dan paham atas ilmu dan ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Juga insyaallah terus Allah jaga, kirimkan malaikat-malaikat yang melindungi diri kita dalam keseharian kita, dalam 24 jam waktu kita. Allah lindungi berkah daripada sahabat kepada Muhammad SAW, berzikir ribut al-atas dan al-mujmalah. Dan juga insyaallah Allah terangkan hati kita, Allah terangkan pikiran kita, dan juga doain orang tuanya biar panjang umur, sehat walafiat, juga bisa mendapatkan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim radhiyallahu ta'ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
آمين جعلنا الله وإياكم مما يستودع شفاعته ويرجو رحمته ورحمته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالكين على منهاجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بغير غربته واحشرنا أبدا في زمرته واستعين بألسنتنا في مجده ونصرته واحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أمواله من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها ونحن يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين أنت ولا أنت راسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وصلت برائقه ذنوبه وذكرت برئائه مغفرته اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية قال ونعمه وقدره عليه طريق إلى بضيع قال منهم يرضى في الساعة وقبلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى على ممر الدور اللهم اجعلنا لله ذاكرين ولنعمائنا شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين واحسنا لطاعتك مشكورين وإذا توفيتنا فتوفنا مغفورين واغفر لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا السالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شافعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اشفنا من عون نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا وأحشرنا تحت لوائه قولا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ودهر الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة وللذي عجب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تبارك المجلس اللهم استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين. والله اكبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Aku merindu ingin makan somai
nice, bikin merindu. Jadi kebayang terus. Sosis so nice. Baru rasa otak-otak. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.